Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah Ghairil Natiqina Biha. Alhamdulillah, insyaallah kita masuk pada kesempatan kali ini ke pelajaran yang ke-9. Pelajaran yang ke-9 bagian A. Kita bagi menjadi dua bagian insyaallah karena bab ini lumayan panjang. Baik, langsung saja masuk ke kitabnya. Bisa dibuka di halaman 59. Ad-Darsu At-Tasi'u, pelajaran yang ke-9. Baik, di pelajaran yang ke-9 ini kita akan insyaallah akan mempelajari beberapa poin di sini insyaallah nanti, beberapa hal yang berkaitan dengan nahwu, tapi sebelum itu seperti biasa kita akan ambil teks dulu. Sebagaimana di pelajaran sebelumnya. Baik, kita mulai saja. Baik, kita baca dulu per paragraf ya, baru kemudian kita jelaskan. Dakhalal mudarrisul fasla wa wajada fihi 15 taliban faqat. Faqala lahum aina at-tullabul jududul 5 alladhina ja'u amsi. Qala Abdullahi hadaru al-yawma wa kharaju qabla qalilin. Adhunnu annahum dhahabu ilal mudiri. Baik. Dakhala al-mudarrisu. Seorang guru dakhala, masuk. Ya, jadi kalau kita ingin berkalimat itu lebih bagusnya kita mulai dengan fi'il dulu. Boleh kita katakan al-mudarrisu dakhala. Boleh, tapi lebih fasih itu kita katakan dakhala al-mudarrisu karena susunan asalnya seperti itu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan subjek predikat ya. Subjek dulu baru predikat. Kalau bahasa Arab beda, predikat dulu baru subjek. Itu bentuk hukum asalnya. Ya. Dakhala al-mudarrisu al-fasla. Dia masuk ke mana? Al-fasla, ke dalam kelas. Perhatikan dakhala itu tidak membutuhkan huruf jar ya. Dakhalal mudarrisu al-fasla. Sering kita dengar orang mengatakan dakhalal mudarrisu ilal fasli. Itu salah. Itu penerjemahan dari bahasa Indonesia itu. Ya. Bahasa Indonesia diarabkan itu. Ya. Jadi kurang tepat. Yang benar itu nggak usah pakai huruf jar. Dakhala al-mudarrisu al-fasla. Ya. Di ayat dikatakan di kisahnya Nabi Sulaiman bersama semut-semut itu. Udkhulu masakinakum. Ya, udkhulu masakinakum, enggak ada udkhulu ila masakinikum. Ya, jadi jangan pakai huruf jar. Wa wajada fihi, dan dia mendapati. Wajada di sini fi'il madi. Ya. Wajada itu fi'il madi. Pelakunya siapa? Pelakunya al-mudarris. Ya. Wa wajadal mudarrisu fihi. Hi kembalinya kemana? Ke al-fasla ya. Wa wajadal mudarrisu fil fasli gitu ya. 15 ada 15 taliban faqat. Kenapa 15? Karena ingat ya, ingat kalau angka 11 sampai 19 selain angka 12 itu hukumnya mabni ala fathil juz'ain. Mabni dua fathahnya ya, dua-duanya fathah. Jadi seharusnya khamsatu di sini kembali ke harokat asal, tapi karena dia mabni maka 15. Kemudian taliban ma'dudnya mufrad mansub kalau angka belasan. Faqat saja. Ya, jadi di dalam kelas hanya ada 15 santri saja. Faqala lahum. Kemudian guru mengatakan kepada mereka. Mereka di sini siapa? Itu 15 santri tadi. Aina tullabul jududu. Mana para santri al-judud? Al-judud jamak dari al-jadid. Mana para santri baru al-khamsah yang jumlahnya ada 5, alladzina ja'u, yang alladzina ini si mausul ya, sudah kita pelajari. Alladzina buat jamak ya, kalau jamak laki-laki kita katakan alladzina. Ja'u, ja'a yaji'u, ja'u dhamirhum artinya datang, amsi artinya kemarin ya. Ja'a artinya datang, amsi artinya kemarin. Ini keterangan waktu. Ini zarab. Nah, zarab zaman. Qala Abdullah, salah seorang dari 15 santri tadi mengatakan, namanya Abdullah, dia berkata,
hadaru al-yauma. Ya, 5 santri baru itu hadir. Hadaru artinya hadir. Hadir atau datang bisa. Al-yauma pada hari ini. Wa kharaju qabla qalil, dan mereka kharaju keluar qabla qalil. Qabla qalil artinya baru saja. Dan mereka keluar dari kelas baru saja. Azunnu annahum zahabu ilal mudiri. Azun, aku mengira, annahum, bahwasanya mereka zahabu ilal mudiri. Ya, perhatikan di sini sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya bahwasanya dhanna yadhunnu itu membutuhkan anna, yang mana anna itu adalah akhwat dari inna. Nah, amalannya tentu sama dengan amalan inna, yaitu dia punya isim dan punya khabar. Punya isim anna, punya khabar anna. Mana isimnya di sini? Hum, domir hum di sini ya. Berarti hum di sini ini posisinya adalah sebagai mansub dia, walaupun tidak kelihatan tanda mansubnya karena dia domir, dan domir itu mabni. Jadi hum kita katakan domirun muttasilun mabniun fi mahalli nasbin. Nanti insyaallah kita akan dalami ini di i'rab nanti. Annahum, hum itu nanti sebagai isim anna, kemudian zahabu itu sebagai khabarnya. Baik. Jadi saya mengira bahwasanya mereka pergi ke mudir, pergi ke kantornya mudir. Raja'at tullabu al-khamsatu ba'da qalilin. Ya, ba'da qalilin. Raja'at tullab, kemudian kembalilah. Raja artinya kembali, rujuk. Ya. Raja'at tullab al-khamsah, 5 santri yang sedang ditanyakan ini ba'da qalilin. Ya. Beberapa saat kemudian datang ya. Ibadah qalilin itu kalau qabla qalil itu udah lewat ya, baru saja ya, berarti sudah lewat ya. Kalau ba'da qalil itu beberapa waktu kemudian ya, beberapa waktu kemudian ya, semenit 2 menit kemudian ya, kembalilah 5 santri baru tadi. Jelas maksudnya ya. Jadi ba'da qalilin itu beda dengan qabla qalil. Qabla qalil sudah lewat, ba'da sebelumnya, atau kebalikan dari mana qabla dan ba'da ya. Nah, baik. Faqala lahumul mudarrisu a ilal mudiri dhahabtum ya abna'i, qalu na'am dhahabna ilaihi li'annana ma wajadna asma'ana fil qaimati. Setelah 5 santri ini kembali, maka si guru bertanya kepada mereka yang 5, Aila, apakah kepada mudir, dhahabtum ya abna'i, wahai anak-anakku. Abna jama dari ibnun. Ailal mudiri dhahabtum, boleh kita katakan adzahabtum ilal mudiri, boleh ya. Boleh mana-mana yang mau dikedepankan, karena asalnya dhahabtum duluan sebenarnya. Dhahabtum ilal mudiri. Adzahabtum ilal mudiri ya abna'i, itu sebenarnya. Tapi ilal mudiri dhahabtum juga tidak salah. Qalu na'am, mereka mengatakan iya, kami pergi ke mudir. Dhahabna ilaihi, kami pergi ke sana. Hi di sini kembalinya kemana? Kembalinya ke mudir tadi. Dhahabna ilal mudir, kami pergi ke al-mudir, kantornya mudir. Li'anna artinya karena, na domir nahnu, karena kami, gitu ya. Jadi li'anna, nah ini 2 kata asalnya. Li'anna artinya karena, na itu nahnu, karena kami. Ya, karena kami, ma di sini manafiyah namanya, yang artinya tidak. Karena kami tidak wajadana, mendapati. Ya, wajadani asal katanya tadi, manjadda wajadani. Karena kami tidak mendapati asma'ana, asma jama dari isim, karena kami tidak mendapati nama-nama kami fil qaimati, di dalam qaimah. Qaimah itu sebenarnya artinya tabel ya. Qaimah itu artinya sebenarnya tabel, tapi di sini kita artikan dengan absensi ya, dalam tabel absen maksudnya, karena absen kan biasanya bentuk tabel gitu ya. Karena kami belum mendapati nama kami di dalam absen, jadi kami pergi ke mudir untuk menanyakan, nah, gimana kami, karena kami murid baru gitu kan ya, nama kami belum ada di absen ya. Kalau belum ada di absen kan nanti digoibin nanti berarti ya, jadi harus diperjelas lagi ke mudirnya. Nah, jadi alasan mereka pergi ke sana apa? Karena tidak mendapati nama mereka di dalam
absen atau absensi saja ya. Baik. Lanjut. Jalasal mudarrisu wa qala aqra'tum darsal amsi ya abna'i qalat tullabu na'am qara'nahu wa katabnahu wa hafiznahu qala al mudarrisu afahimtumuhu qalu na'am fahimnahu jayyidan ma ashala hadzal darsa. Baik, jalasa al-mudarris. Jalasa artinya duduk. Si guru duduk. Nah, tadi dalam keadaan berdiri berarti nanya tadi. Sekarang dia duduk di kursinya. Aqra'tum, apakah kalian telah membaca darsal amsi, pelajaran kemarin wahai anak-anakku? Nah, dia sekarang ngomongnya kepada semua santri yang ada di kelas. Jadi total santri yang ada di kelas sekarang ada 20 ya. 15 santri lama, 5 baru, 5 santri yang baru. Qalat tullab, maka para santri menjawab, "Na'am, kami sudah membacanya. Qara'nahu, kami telah membaca pelajaran yang kemarin." Murojaah maksudnya. Wa katabnahu, kami juga sudah menulis pelajaran yang kemarin. Wa hafiznahu, dan kami telah menghafalnya. Ya. Jadi ini qara'nahu ini berasal dari kata qara'a ditambah domir nahnu sebagai pelakunya, kemudian domir huwa sebagai objeknya. Qara'a ditambah nahnu menjadi qara'na, ditambah domir mutasil huwa menjadi qara'nahu. Qara'nahu, kami telah membacanya. Wa katabnahu, kataba ditambah nahnu ditambah huwa. Hafiznahu, hafizah ditambah nahnu ditambah huwa. Ya, jadi kami telah membaca, menulis dan menghafalnya. Ini seperti beginilah seorang santri seharusnya. Ya, dia membaca, menulis dan menghafal pelajaran yang telah dia pelajari. Dia murojaah pelajaran. Kemudian guru bertanya lagi, afahimtumuhu. Nah, si guru berkata, apakah fahimtumuhu? Fahimtumuhu berasal dari kata fahima ditambah domir apa? Domir antum ditambah domir huwa. Baik, ini sudah kita bahas di pelajaran sebelumnya ya. Afahimtumuhu, fahima ditambah antum ditambah domir huwa. Nah, fahima ditambah antum jadinya fahimtum. Kemudian ketemu dengan huwa seharusnya fahimtumhu. Tapi karena kaidahnya harus ditambahkan wawu di situ jadinya fahimtumuhu. Gitu ya. Hanya di domir antum saja ya. Hanya di domir antum, ini pengecualian. Fahimtumuhu. Baik. Qalu na'am fahimnahu jayyidan. Kami memahami pelajaran itu jayyidan dengan baik. Jayyidan artinya dengan baik. Kenapa dia mansub di sini? Jayyidan ini namanya tamyiz. Ya, tamyiz itu termasuk mansubat. Dia harus selalu dalam keadaan mansub. Kalau berada di akhir kalimat dia selalu dalam keadaan mansub. Ma ashala hadad darsa. Ma di sini artinya betapa. Jadi ma itu banyak artinya nanti. Ya, ada yang artinya ma pertanyaan untuk bertanya, ada ma untuk menunjukkan keheranan seperti di sini, ada juga ma untuk menunjukkan makna tidak dan seterusnya. Banyak maknanya ma itu. Maka di sini ma artinya betapa. Ma ashala, ashala itu isim tabdil dari kata sahlun. Ya, betapa mudah. Ya, sahlun artinya mudah. Ada darsa pelajaran ini. Jadi ini konteksnya adalah takjuban. Qala Abdurrahmani ana ma fahimtu fihi thalatha kalimatin. Abdurrahman mengatakan, salah seorang dari santri-santri itu, saya tidak paham fihi thalatha kalimatin. Dalam pelajaran tadi thalatha kalimatin, 3 kata. Qala al-mudarrisu, maka guru bertanya, ma hiya, apa 3 kata yang kau tidak tahu itu? Qala Abdurrahman, qara'na fid darsi hadhil jumlata. Kami membaca di dalam pelajaran itu kalimat ini, ada jadi minal khurtum. Jadi
Syekh Abdurrahman nggak tahu artinya ini. Ada jadi minal khurtum. Ada artinya apa? Jadi artinya apa? Khurtum artinya apa? Fama makna hadhil kalimatis salasi? Apa makna dari 3 kalimat ini? Baik. Hadhihi al kalimat as-salasi. Ya, jadi ini bisa dibaca salasi kalimatin. Salasi kalimatin. Cuma ditaruh di belakang jadinya hadhil kalimatis salasi. Gitu ya. Ya, baik. Qala al-mudarrisu. Nah, apa makna dari 3 kata tersebut? Qala al-mudarris, kalimat itu artinya kata ya. Ini kata, sedangkan al-jumlah itu baru diartikan dengan kalimat. Kebalik berarti dalam bahasa Indonesia ya. Maknanya kebalik dalam bahasa Indonesia. Baik. Jadi kami membaca di pelajaran itu ada kalimat ini, ada jadi minal khurtum. Apa makna? Apa makna dari kalimat ada jadi minal khurtum? Qala al-mudarris, maka si guru menjelaskan ada maknaha roja'a. Ada maknanya adalah roja'a. Di sini domir hiya kembalinya ke ada, karena ada ini dinamakan kalimah ya. Ini dinamakan satu kalimah. Nah, kalimah kan kata yang muannas. Kalimatu ada gitu. Makna jadi ha ini kembalinya ke kata kalimah ini. Ya, makanya digunakan ha di sini. Makna kalimah ada roja'a, artinya adalah roja'a. Ada ya'udu itu artinya roja'a yarji'u. Ada artinya kembali. Roja artinya juga kembali pulang. Wal jaddu, kemudian al jaddu, al jad itu maknanya adalah abul ab atau abul bapaknya bapak. Nah, berarti artinya apa? Kakek. Berarti jaddun artinya kakek. Au abul atau bapaknya ibu. Ya, kakek dari pihak bapak atau dari pihak ibu. Itu namakan al jad. Artinya kakek. Jadi ada jadi artinya telah kembali kakek saya minal khurtum, dari khurtum. Dan al khurtum itu mana maksudnya? Nama tempat, berarti Asimatus Sudan. Asimah itu artinya ibu kota. Ibu kota dari Sudan ya. Sudan, negara di Afrika, Sudan. Jadi khurtum namanya ya. Kalau ditulis ke bahasa Indonesia Khartum ya, Khartum. Baik. Afahimta? Qala Abdurrahman. Apakah engkau telah paham? Nah, Abdurrahman mengatakan al-an fahimtu. Sekarang saya paham. Berarti ada jadi minal khurtum artinya kakek saya kembali dari ibu kota Sudan yaitu Khartum. Baik. Tsumma fatahal mudarrisu kitabahu wa qara'a darsan jadidan. Khalaqallahu syamsa wal qamara wan nujuma wal arda wal bihara wa khalaqa kulla syai'in wa khalaqal insana min tinin tsumma qama wa kataba hadzal darsa 'ala saburati. Tsumma, kemudian guru fataha membuka. Fatah artinya membuka. Kitabahu, kitab sebagai objek di sini, membuka bukunya. Wa qara'a, dan membaca darsan jadidan, pelajaran baru. Apa pelajaran barunya? Khalaqallahu. Khalaqa artinya menciptakan. Allahu menciptakan. Allah menciptakan asyamsa. Nah, di sini sebagai maf'ul pertama. Ya. Wal qamara, ini matub namanya, mengikuti maf'ul tadi. Dan Allah menciptakan bulan, wan nujum, dan ini jama dari najmun, bintang-bintang. Wal ardo, Allah menciptakan bumi. Wal bihara, dan Allah menciptakan lautan. Al bihar itu jama dari kata bahrun. Bahrun artinya laut. Jamanya al bihar. Wa khalaqa kulla syai'in, dan Allah menciptakan kulla. Kulla di sini sebagai maf'ul, khalaqa sebagai fiil. Mana fa'ilnya? Lafzul jalalah tadi, Allahu itu. Jadi nggak perlu diulang di sini karena dia mengandung dhamir huwa. Ini huwa kembalinya ke lafzul jalalah. Wa khalaqallahu kulla syai'in, gitu ya. Jadi kulla di sini sebagai maf'ulun bih sekaligus sebagai mudhaf. Syai'in mudhafun ilaihi. Wa khalaqa kulla syai'in. Kulla semua, syai'nya sesuatu. Allah menciptakan semua sesuatu atau segala sesuatu.
Wa khalaqal insana, dan Allah juga menciptakan manusia, menciptakan insan min tinin, dari tin. Tin artinya apa? Ya, tin artinya tanah liat. Allah menciptakan manusia dari tanah liat. Tsumma qama, kemudian si guru qama, berdiri. Qama yaqumu artinya berdiri. Setelah dia baca dari buku kalimat tadi, si guru berdiri. Wa kataba, kemudian dia menulis pelajaran tadi ala saburah, di papan tulis. Saburah artinya papan tulis. Baik. Kemudian rafa'a Muhammadun yadahu wa qala ma ma'na tini ya ustadu. Rafa'a yarfa'u artinya mengangkat. Rafa'a Muhammadun, Muhammad mengangkat yadahu, tangannya. Yadun artinya tangan. Muhammad mengangkat tangannya, ingin bertanya berarti. Wa qala, dan dia berkata, ma makna at-tin ya Ustaz? Apa makna tin? Allah menciptakan manusia dari tin. Ya, tin itu maksudnya apa? Kalau dalam bahasa Indonesia tin itu tanah liat. Ya, beda dengan buah tin ya. Kalau buah tin pakai ta dia. Ya, tin, wat tin. Ya, pakai begini dia. Ini buah tin artinya, kalau pakai to itu tanah liat. Jadi makna at-tin ya Ustaz? Apa itu at-tin wahai Ustaz? Kata Muhammad. Qala al-mudarrisu at-tinu ma'nahu at-turabul mukhtalitu bil ma'i. Maka guru menjawab, yang dimaksud dengan at-tin maknanya adalah at-turab, itu tanah. Turab artinya tanah. Nah, semua tanah maksudnya tuh turab. Ya. Turab itu artinya tanah, jadi semua tanah, entah di tanah liat, tanah kerikil sebagainya, masuk turab. Al-mukhtalit, mukhtalit artinya bercampur. Ya, dari kata ikhtilat ya, ikhtilat artinya campur baur. At-turab al-mukhtalit, tanah yang bercampur bilma, dengan air. Ya, tanah liat itu kan dicampur dengan air dia, yang mengandung kandungan air yang tinggi, makanya dia liat seperti itu. Nah, ini pengertian dari tanah liat tadi, at-tin tadi. Wa rafa'a Faisalun yadahu. Kemudian santri yang kedua nanya lagi, rafa'a, dia ngangkat tangannya. Ya. Faqala lahul mudarrisu, guru bertanya kepada dia, a'indaka su'alun ya Faisalu? Apakah engkau punya soal? Soal itu artinya apa? Pertanyaan, soal ya, soal. Dari kata bahasa Indonesia soal. A'indaka su'alun, apakah engkau punya soal, pertanyaan wahai Faisal? Qala Faisalun, maka Faisal menjawab, na'am indi su'alun. Nah, saya punya pertanyaan. Indi su'alun. Ingat soal di sini marfu, doma. Nah, inda itu hanya memberi pengaruh sampai ke huruf ya, domir muttasilnya. Ya, karena kalimat ini asalnya adalah su'alun indi. Ya, su'alun indi, mubtada'nya itu soal sebenarnya. Baik. Al-biharu jam'ul bahri. Ya. Al-biharu jam'ul bahri. Jadi pertanyaan Faisal hanya ingin mengkonfirmasi saja. Al-bihar itu jamak dari al-bahar kah? Karena gurunya tadi nggak menjelaskan bahwasanya al-bihar jamak dari al-bahar. Maka Faisal ingin mengkonfirmasi. Al-bihar itu al-biharu jam'ul bahri. Perhatikan di sini ya. Nah, di sini asal katanya adalah a, ya. Al-biharu, ya. Ini asal kalimatnya. Al-biharu, ya. Al-biharu jam'ul bahri. Ya. Jadi ini kan ada dua a di sini. Kalau dibaca al-biharu hanya satu yang kebacaannya. Kalau dibaca dua-duanya juga sulit. Akhirnya ditambahkan tanda mat di sini untuk menunjukkan bahwasanya ada dua alif di sini. Jadinya kita baca al-biharu. Nah, apakah al-bihar jamak dari kata al-bahar? Qala al-mudarrisu na'am huwa kadzalika. Iya, dia seperti itu. Ya, kadzalik katanya seperti itu. Naam huwa kadzalika. Naam, dia seperti itu. Kalimat al-bihar itu memang jamaknya adalah jamak dari kata al-bahar. Ya seperti itu. Qamal Hasan wa qala.
Kemudian Al Hasan murid yang ketiga berdiri, kemudian berkata, ma jam'us sama iya Ustaz. Apa jamak dari kata as-sama? Tadi Ustaz nyebut kata as-sama. As-sama artinya langit. Ya. As-sama artinya langit. Nah, apa jamaknya Ustaz? Qala al-mudarrisu jam'uha samawat. Jamak dari kata as-sama adalah samawat. Ya. Jamaknya adalah samawat. Berarti ini kembalinya ke sama. Sama itu dihukumi muannas ya. Jadi dia dihukumi muannas sama. Jamaknya adalah samawat. Ya. Khalaqallahu sab'a samawatin. Baik. Tsumma sa'alal mudarrisu at-tullaba 'iddata as'ilatin. Kemudian guru bertanya kepada para santri iddata. Iddata artinya beberapa as'ilah ini jamak dari soal tadi ya. Ini soal ini mufradnya ya. Soal ini mufradnya, ini jamaknya as'ilah. Iddah di sini sebagai iddata, ini sebagai mudhafnya. Iddata itu kata adid artinya banyak. Jadi iddah itu beberapa pertanyaan. Kenapa mengatakan ba'dho juga boleh sebenarnya di sini ya. Hanya saja ba'dho itu artinya sebagian pertanyaan. Misalkan kita makan roti, ada 3 roti dimakan hanya 1, ba'dho kita katakan. Tapi kalau ada 3 roti kemudian dimakan 2 misalkan, atau dimakan ketiga-tiganya, boleh kita katakan iddata ya. Nah, adapun secara umum dia mananya sama. Jadi tidak, insyaallah kalau kita pakai ba'dho sama iddah ya, orang juga akan sama-sama paham. Baik, apa pertanyaan yang diajukan oleh si guru? Man khalaqaka ya Ibrahim. Nah, siapa yang menciptakan engkau wahai Ibrahim? Perhatikan penulisan Ibrahim pakai alif ya. Ibrahim. Banyak orang yang menulis Ibrahim, salah. Ibrahim. Al-Qur'an juga seperti itu. Siapa yang menciptakan engkau wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab, khalaqaniyallahu. Nah, khalaqaniyallahu. Ini dari kata khalaqa ditambah domir. Nah, khalaqa itu fi'il madi. Kemudian ditambah domir ya. Jadinya khalaqi, seharusnya begitu kan? Nah, tapi karena ini fi'il, maka harus ditambahkan nun. Nah, harus ditambahkan nun. Kalau di domir antum ditambahkan wawu, maka di nun di domir ana ditambahkan nun. Ya, jadinya khalaqa ditambah ni, jadinya khalaqoni. Ya, khalaqoni, dorobani, afhamani dan seterusnya. Jadi khalaqani, seharusnya begitu, khalaqanillahu, tapi karena sukun ketemu sukun difathahkan ya-nya. Khalaqaniyallahu, Allah menciptakan aku. Nah, jadi begitu ya. Khalaqaniyallahu, Allah menciptakan aku, Allah menciptakan saya. Itu jawaban dari Ibrahim. Kemudian guru bertanya, man khalaqakum ya abnai? Siapa yang menciptakan kalian wahai anak-anakku? Al-jami artinya semua ya. Semua santri, berarti semua santri menjawab khalaqanallahu. Perhatikan, khalaqana. Mana fa'ilnya di sini? Ya, fa'ilnya adalah domir huwa, khalaqo. Berarti ini ada 2 kata, khalaqo dan na. Na di sini sebagai maf'ul. Berarti huwa khalaqona gitu ya. Huwa khalaqona. Bedakan dengan khalaqna ya. Kalau kita mengatakan khalaqna ya, kalau kita mengatakan khalaqna, qafnya sukun ya, maka fa'ilnya itu adalah nahnu. Nahnu fa'ilnya, pelakunya. Khalaqna, zahabna, dorobna, itu fa'ilnya nahnu. Tapi kalau khalaqona, ya, khalaqona begini, maka itu fa'ilnya adalah huwa. Huwa yang dikandung oleh kata khalaqo. Jelas ya? Jadi khalaqna sama khalaqona itu artinya jauh beda. Khalaqona itu artinya dia menciptakan kami. Siapa dia itu? Allah. Jadi khalaqonallahu. Jadi fa'ilnya domir huwa, kembalinya ke depan, yaitu domir ke lafzul jalalah. Kemudian nahnu sebagai maf'ul.
Jelas ya? Karena nahnu itu bisa sebagai maf'ul, bisa juga nanti dia sebagai fa'il. Ya. Baik. Menurut al-mudarris, man khalaqani ya Abbas. Nah, ini asalnya khalaqani. Yang tadi khalaqani Allah itu ini asalnya. Tapi karena tidak ada sukun setelahnya, jadi tetap dibaca sukun. Ya, jadi tidak ada sukun ketemu sukun di sini, maka tetap kembali ke hukum asalnya. Man khalaqani ya Abbas. Siapa yang menciptakan aku wahai Abbas? Maka Abbas menjawab, khalaqakallahu. Allah yang menciptakan engkau wahai Ustaz. Dan mudarris, man khalaqaka syamsa ya Abdullah. Siapa yang menciptakan matahari wahai Abdullah? Khalaqahallahu. Nah, perhatikan, nggak boleh dibaca khalaqahallahu, ya. Kalau antum katakan khalaqahallah berarti ha sebagai fa'il, padahal ha di sini sebagai maf'ul. Jadi khalaqa ditambah ha, khalaqaha, gitu ya. Karena khalaqa itu fa'ilnya dhamir huwa, ya nggak kelihatan dia. Kemudian ha itu juga adalah dhamir hiya. Berarti huwa khalaqa hiya, gitu ya. Huwa khalaqa hiya. Huwa itu dia, itu Allah Subhanahu wa taala, khalaqa menciptakan, hiya dia. Dia di sini kembalinya ke asyamsa. Asyamsa itu adalah kata yang dihukumi muannas meskipun dia tidak ada tanda muannasnya. Karena di Al-Qur'an dikatakan seperti itu. Idza syamsu kuwirat, ada tak taknis di situ. Kemudian apa lagi? Banyak ayat-ayat di Al-Qur'an yang menggunakan domir asyams itu menggunakan domir hiya. Jadi menunjukkan bahwasanya syams itu muannas. Ada beberapa kata dalam bahasa Arab yang dia tidak memiliki tanda tapi tetap dihukumi muannas. Baik, ini lumayan panjang teksnya ya. Kemudian Al-Mudarris bertanya lagi, "Wa man khalaqal qamara ya Abdurrahman?" Wahai Abdurrahman, siapa yang menciptakan al-qamar, bulan? Kalau bulan dia dihukumi mudzakkar. Abdurrahman jawab, khalaqahullahu, Allah menciptakannya. Dan Mudarris bertanya lagi, "Wa man khalaqan nujuma ya Ahmad?" Siapa yang menciptakan bintang-bintang wahai Ahmad? Khalaqahallahu. Nah, di sini kenapa khalaqaha? Karena an-nujum jamak taksir untuk yang tidak berakal. Ingat kaidahnya apa? Setiap jamak untuk yang tidak berakal itu dihukumi muannas. Jadi khalaqaha, ya, khalaqaha. Enggak boleh khalaqahum, ya. Hum itu hanya untuk yang berakal karena artinya mereka. Baik. Jadi Allah menciptakan mereka, ya Allah menciptakannya. Ya, di situ maksudnya bintang-bintang. Dan Yakub, ya Ustaz, indi su'al. Wahai Ustaz, saya punya su'al. Su'alun, su'alin, su'alan, su'alun. Ingat dia kembali ke hukum asalnya. Indi su'alun laisat lahu ilaqatun bidarsi. Wahai Ustaz, saya punya pertanyaan. Laisat. Laisatnya tidak. Lahu, tidak memiliki. Ya, buktinya memiliki. Ya. Wahai Ustaz, saya punya pertanyaan yang tidak memiliki apa? Ilaqatun, memiliki ilaqah, hubungan atau korelasi. Ya Ustaz, saya punya pertanyaan, tapi pertanyaan saya keluar dari pelajaran, gitu maksudnya. Ya, saya punya pertanyaan, saya memiliki pertanyaan yang tidak memiliki hubungan dengan pelajaran, itu maksudnya. Jadi dia minta izin bertanya. Ini merupakan adab yang baik kalau kita bertanya di luar konteks pelajaran. Kita sebutkan dulu bahwa pertanyaan kita ini adalah pertanyaan yang keluar dari tema. Kemudian Mudarris bertanya, ma huwa? Qara'tu fi kitabin. Saya membaca di sebuah kitab. Perhatikan di sini dikatakan kitabin. Nakirah. Kenapa enggak fil kitabi? Ya, karena di sini dia enggak menjelaskan kitab apa yang disebutkan di sini. Saya baca dari suatu kitab, gitu ya. Suatu kitab. Berarti kalau ada arti suatu itu nakirah. Suatu kitab tertentu, tapi belum jelas, nggak dijelaskan kitabnya apa. Saya membaca di suatu kitab bahwasanya an-nujuma, biasanya bintang-bintang, ab'adu, ya, ab'adu, ya, an-nujuma. Kenapa mansub? Karena ada anna di sini. Anna itu akhwat dari inna, jadi amalannya sama. Ab'adu, ab'adu khabar, makanya dia marfu. Ya, saya membaca di suatu buku bahwasanya bintang-bintang ab'adu minasyamsi, lebih jauh dari matahari.
Ya, abadu itu namanya apa kemarin? Isim tafdil, perbandingan. Ya, untuk menunjukkan mana yang lebih. Abadu min. Ya, kalau perbandingan itu harus kita pakai min ya. Aqrabu min, abadu min, ahsanu min, ajmalu min, gitu ya. Bahasanya bintang-bintang lebih jauh daripada matahari. Asahihun hadza. Apakah ini benar? Ya, pertanyaan dari Yakub, bintang lebih jauh dari matahari, benar apa tidak? Guru menjawab, "Na'am hadza sahihun." Ya, "Na'am hadza sahihun." Itu benar. Kemudian guru nanya lagi, "Mimma khalaqallahul insana ya Utsmanu?" Mimma ini berasal dari kata min dan ma. Ya, ini bacanya min ma. Tapi kalau min ma itu kan bisa diidgham, bisa dibaca gabung. Jadi yang mimma, gitu ya. Tapi kenapa alifnya dihapus? Nah, boleh dihapus ya. Boleh ditulis, boleh juga dihapus ini. Ya, tapi yang masyhur adalah dia dihapus alifnya. Jadi mimma, untuk memudahkan. Mimma khalaqallah. Min artinya dari, ma apa? Dari apa Allah menciptakan al-insan, manusia, wahai Utsman? Utsman menjawab, khalaqallahul insana min tinin. Allah menciptakan manusia min tin, dari tin, tanah liat. Kemudian mudaris bertanya, mengatakan ahsanta ya Utsman. Ahsana yuhsinu, ahsana. Anta ahsanta, anti ahsanti. Ya, ahsanta itu artinya bagus sekali, gitu. Ya, engkau bagus sekali, gitu. Engkau bagus sekali wahai Utsman. Engkau melakukan perbuatan yang hasan, gitu maksudnya. Wa mimma khalaqallahul janna ya Aba Bakrin. Dan dari apa mimma? Dari apa Allah menciptakan al-jan? Al-jan itu dari kata al-jin, artinya sama ya. Ya, al-jan itu mufrad satu. Nah, kalau al-jin ya itu bisa jamak, bisa juga mufrad. Jadi al-jan sama al-jin artinya sama. Dari apa Allah menciptakan jin wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, khalaqallahul janna min narin. Allah menciptakan jin dari an-nar, dari api. Nar itu artinya api. Bisa juga diartikan neraka ya. Tergantung konteksnya. Kalau di sini kan nggak mungkin dikatakan jin diciptakan dari neraka, enggak, dari api. Dan Mudarris mengatakan, kaifa arafta dzalika ya Aba Bakrin? Bagaimana engkau mengetahui hal itu wahai Abu Bakar? Dan tadi kita tidak jelaskan bahwasanya jin itu diciptakan dari api. Arafa ya'rifu, arafta artinya mengetahui. Bagaimana kamu mengetahui hal itu wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, araftu dzalika minal Qur'anil Karim. Aku mengetahui hal itu dari Al-Qur'anil Karim. Faja'a fi suratil A'raf. Ya, telah datang di dalam surat Al-A'raf. Kalau dikatakan telah datang di surat Al-A'raf itu maksudnya datang dalil. Ya, telah datang di surat Al-A'raf maksudnya ada di dalam surat Al-A'raf disebutkan anna iblisa qala lillahi, bahwasanya iblis berkata kepada lillahi, bukan qala Allahu ya. Qala lillahi, berkata kepada Allah, ana khairun minhu. Ya, ini perkataan iblis. Aku lebih baik darinya. Ya, di sini maksudnya Adam, manusia. Aku lebih baik darinya. Khalaqtani min narin. Engkau ciptakan aku dari nar, dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dan engkau ciptakan aku dari engkau ciptakan dia dari tanah liat. Api lebih mulia daripada tanah liat. Tanah liat adanya di bawah, diinjak-injak. Tapi kalau api tidak, menjunjung tinggi dia. Ya, menjulang tinggi. Ya, itu kias yang dipakai oleh logika yang dipakai oleh iblis di sini. Nah, maka kesesatan pertama itu penyebabnya adalah kesalahan dalam menggunakan kias, menggunakan logika, analogi. Baik. Dan Mudaris mengatakan ahsanta ya Aba Bakrin. Bagus sekali wahai Abu Bakar, jawaban yang sangat bagus sekali. Kam samaan khalaqallahu ya Abdallahi. Kam samaan, ingat setelah kam itu mansub. Kam samaan, berapa langit ya, khalaqallah yang diciptakan oleh Allah. Khalaqallahu sab'a samawatin. Allah menciptakan sab'a samawatin. Sab'a artinya tuh 7. Kata sab'a ya, sab'a samawatin. Ingat kalau angka 3 tambah 9 itu i'rabnya sebagai mudhaf ilaih. Jadi sab'a mudhaf, samawatin mudhaf ilaih.
Allah menciptakan 7 langit. Dan Mudarris bertanya lagi, wa fi kam yaumin, dan di berapa hari. Kenapa yaumin di sini, kenapa enggak yauman? Karena kam di sini bukan kalimat tanya yang pertama, kalimat dia sudah didahului oleh fi di sini. Ya, jadi fi yaumin itu ya. Jadi jawabannya fi yaumin di sini terpengaruh oleh fi. Ya, fi kam yaumin, seolah-olah kam ini enggak ada, jadinya fi yaumin. Gitu ya. Jadi kamnya tidak memberi pengaruh dia. Wa fi kam yaumin, dan di berapa hari Allah menciptakan as-samawati, bukan as-samawata ya, karena dia jamak muannas salim. Ya. Kalau jamak muannas salim itu kalau posisinya sebagai objek atau maf'ulun bih, maka dia tandanya adalah kasroh sebagai pengganti fathah. Ya, sebagai pengganti fathah. Karena hukum asalnya kan pakai fathah kalau maf'ulun bih. Wal ardo, di sini pakai fathah dia. Karena dia sebagai maf'ulun bihi ya, yang mana dia adalah isim mufrad. Kalau isim mufrad itu dengan fathah. Insyaallah nanti akan ada perincian tanda-tanda i'rab di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Jadi di berapa hari Allah menciptakan langit dan bumi, wahai Abdurrahman? Abdurrahman mengatakan, khalaqallahu samawati wal ardo. Allah menciptakan langit-langit dan bumi fi sittati ayyamin, dalam sittah-sittahnya 6. Ayyam jamak dari yaum, 6 hari. Ya, 6 hari. Al-Mudarris menjawab, hadza sahihun. Ini benar, jawaban antum benar. Qala Allah Ta'ala fi katsirin minal ayati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam banyak ayat, innahu khalaqa sab'a samawati. Bahwasanya Allah menciptakan 7 samawat, 7 langit. Faqala fi suratit Talaq, contohnya Allah katakan di dalam surat At-Talaq, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin. Allah lah yang menciptakan langit, 7 langit. Allah yang menciptakan 7 langit, 7 lapis langit maksudnya. Wa kadzalika qala fi katsirin minal ayati. Begitu juga Allah katakan di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an bahwasanya Allah menciptakan langit-langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Nah, dalilnya apa? Di dalam surat Al-Hadid. Maqala fi suratil Hadid. Surat Al-Hadid nama suratnya ya. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Dialah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Fi hadhihi lahzati rannal jarasu wa kharajal mudarrisu minal fasli. Ketika guru sudah selesai ngomong ini, lahzah artinya qit'atun minal waqt, sepotong waktu. Ya, fi hadhihi lahzah, di waktu ini, ya, Allah itu artinya waktu ya, tapi dia tidak spesifik. Ya kan, kalau dalam bagian waktu itu penyusun waktu itu kan ada menit, detik, jam dan seterusnya. Kalau lahzah itu enggak spesifik dia. 1 menit itu juga dikatakan lahzah. Ya, dikatakan lahzah. Jadi kalau kita dalam bahasa Inggris minta tolong untuk orang agar nunggu kita katakan a minute, kita katakan ya, a minute kita katakan ya. Maka dalam bahasa Arab kita katakan lahzah ya, lahzatan kita katakan lahzatan, maksudnya tunggu sebentar. Dalam bahasa Inggris yang kita katakan a minute ya, semenit ya, semenit, tunggu semenit, artinya tunggu sebentar ya, karena menit itu untuk satuan waktu yang sebentar, yang singkat. Maka fi hadhil lahzah, di waktu ini, ronna artinya berdering. Ya, ronna yaridu artinya berdering. Jadi HP bisa juga kita katakan berdering pakai kata ronna. Ronna al-jawwal, HP telah berdering. Nah, dari kata ronin artinya nada dering HP. Ronna al-jarasu, al-jaras artinya bel. Ya, maka di waktu ini ya, ketika guru telah selesai ngomong dari surat Al-Hadid tadi, tiba-tiba berderinglah bel. Wa kharajal mudarrisu minal fasli, dan keluarlah guru dari kelas. Nah, kalau orang Arab biasanya seperti itu ya. Ya, pengalaman kita diajar sama mereka, nah, kalau sudah bel
mau pelajarannya sudah selesai atau belum, langsung dipotong keluar. Karena mereka berpikir itu haknya murid untuk segera istirahat. Jadi tidak boleh kita ngaret-ngaret. Itu kayak guru-guru Indonesia kan banyak yang seperti itu. Bel sudah berbunyi tapi belum juga ditutup pelajarannya. Type itu berarti apa namanya? Teksnya. Kita masuk ke tamarin, ambil latihan yang pertama yang berkaitan dengan hiwar tadi. Jawab pertanyaannya, pertanyaan berikut ini. Yang pertama, kam taliban wajadal mudarrisu fil fasli. Kam taliban wajadal mudarris. Berapa santri yang didapati oleh guru di dalam kelas? Ya. Wajada fihi khamsata asyara. Ingat khamsata asyara itu harus mabni. Khamsata asyara taliban. Fihi khamsata asyara taliban. Di dalam kelas itu ada 15 santri. Nomor 2, 5 dhahabat tullabul jududu ilal mudiri. Kenapa para santri baru pergi ke mudir? Perhatikan di sini dhahaba digunakan. Dhahaba kan buat dhamir huwa ya. Tapi tulab kan dhamir hum. Ya, ini boleh karena dhahabanya ada di awal. Ingat kalau ada fiil di awal atau jumlah fi'liyah, ya, maka tidak mengapa fiil itu tidak terpengaruh oleh jumlah, dia hanya terpengaruh oleh jenis kelamin. Itu kalau fiilnya ada di depan. Tapi kalau fiilnya ada di belakang maka dia harus terpengaruh. At-tullabu zahabu. Itu bedanya ya. Baik. 5 artinya kenapa atau limadza. Ini kependekan dari limadza ya. Versi singkatnya. Limadza dhahabat tullabul jududu ilal mudir. Kenapa para santri baru pergi ke mudir? Limadza gitu ya. Ya. Nah, jawabannya apa? Li'anna, karena ya. Karena kita menciptakan mereka berarti li'annahum ma wajadu. Ya, wajadu dhamir hum ya. Asma'ahum fil qaimati. Li'annahum ma wajadu asma'ahum fil qaimati. Li'annahum, karena mereka ma wajadu tidak mendapati nama-nama mereka fil qaimah di dalam absen. Baik, nomor 3, man khalaqana. Siapa yang menciptakan kita? Jawabannya khalaqanallahu. Man khalaqal qamara. Kita katakan khalaqahullahu. Man khalaqash syamsa khalaqahallahu. Ya, perhatikan berarti di sini kita diajari tentang domir ya, tentang domir. Nah, kalau objek bentuk domir gitu. Man khalaqan nujuma khalaqahallahu. Kenapa khalaqaha? Karena nujum ya jamak untuk yang tidak berakal. Mimma khalaqallahul insana. Dari apa Allah menciptakan manusia? Khalaqahu min tinin. Dari tanah liat. Mimma khalaqallahul janna. Dari apa Allah menciptakan jin? Ya, khalaqahu min narin. Allah menciptakan mereka dari api. Kam sama'an khalaqallahu. Berapa langit yang Allah ciptakan? Sab'a samawatin. Ini versi singkatnya, boleh dipanjang-panjangkan jawabannya. Samawatin nulisnya begini, ya, kadang juga mimnya nggak dipanjangkan tapi diganti dengan tanda mat di atasnya. Ya, contohnya di bawah ini. Ini nggak dibaca panjang mahnya nih. Dibaca panjang mahnya tapi tidak ditulis alifnya. Ini diganti pakai alif di sini. Tanda mat di sini. Baik. Fi kam yaumin khalaqallahu samawati wal ardha. Ya. Berapa hari Allah ciptakan langit dan bumi? Fi sittati ayyamin. Dalam waktu 6 hari. Wa ma massahu min lugub. Dan Allah tidak ditimpa kesulitan setelah menciptakan langit dan bumi. Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kalimat ini man qala hadza.
Siapa yang mengatakan perkataan ini? Ya, ini perkataan dari siapa? Perkataan dari iblis laknatullah alaih. Ini perkataan lagi iblis ketika disuruh sujud kepada Adam. Malaikat sujud semua, ya. Tetapi iblis nggak mau sujud. Waliman, dan dia katakan kepada siapa? Ya, ana khairun minhu. Ini dikatakan kepada siapa kalimat ini? Dia mengatakannya kepada Allah, ya, untuk menolak bersujud kepada Adam. Ya, padahal sujud di sini bukan sujud ibadah ya, karena sujud ini diperintahkan langsung sama Allah, berarti tidak masalah sujud di situ. Tapi iblis tidak mau sujud di situ karena kesombongannya. Jadi iblis mengatakan perkataan ini kepada Allah, ya Allah, saya lebih baik dari dia. Ya, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Aku lebih mulia. Kenapa engkau suruh aku untuk sujud kepada yang lebih rendah dariku? Gitu maksudnya. Taib. Dan yang ketiga, min ayyi suratin hadhil ayati. Ya, dari surat apa surat ayat ini? Dari surat Al-A'raf. Taib. Dari surat Al-A'raf. Taib. Latihan yang ketiga, do' hadhil alamata. Letakkan tanda centang kalau benar, tanda silang kalau salah. Ya, seperti biasa ya. At-tullabul jududu 15. Santri baru jumlahnya 15. Benar apa tidak? Salah ya, jumlahnya khamsah saja, enggak ada asyarnya. Jumlah mereka hanya 5. Ini salah ini. Yang benar adalah 5. Abdurrahman ma fahima makna thalathi kalimatin. Abdurrahman enggak paham makna 3 kata tersebut. Nah, 3 kata tadi, ada jadi minal khurtum tadi. Mana dia tadi? Nah, ada jadi. Nah, ya Abdurrahman yang tidak paham tuh ya. Abdurrahman yang tidak paham mana 3 kata ada jadi minal khurtum. Jadi di sini benar. Dan yang ketiga, sa'ala Faisalun al-mudarrisa ma jam'us sama. Faisal bertanya, apa jama' dari as-sama? Benar apa tidak ini? Benar. Katabal mudarrisu ad-darsa ala saburah. Guru menulis tulisan di atas papan tulis. Benar. Taib. Latihan yang keempat. Ma mana al-kalimat al-atiyah? At-tin. At-tin artinya tadi apa? At-turab al-mukhtalitu bil ma. At-turab artinya tanah, al-mukhtalit artinya tercampur, bilma dengan air. Ada artinya apa tadi? Sebagaimana dijelaskan sama gurunya tadi, roja'a kembali. Dan al-jaddu artinya abul ab. Kenapa pakai waw setelah kata abu? Asmaul khamsah ya. Nah, ingat asmaul khamsah itu apa? Asmaul khamsah dia marfu'nya dengan waw, bukan dengan domah. Jadi tambahkan waw di sini. Abul abi atau abul ummi, yang bapaknya bapak atau bapaknya ibu. Baik, sampai sini. Nah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya di latihan yang kelima dan seterusnya. Allah taala alam bisawab. Natafi bihadzal qadar wa nahtatim bidu'atil majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.